Kemudian yang kedua, di sini seperti ada fungsi lookup ya. Jadi perlu diingat juga bahwa lookup ini ada dua jenis, ada VLOOKUP dan nanti yang kedua ada HLOOKUP. Ini sebenarnya hampir sama, cuman perbedaannya gini. Kalau dia VLOOKUP, dia kode yang ada di tabel data ini ditulis secara vertikal ya. Jadi V itu singkatan dari vertikal. Kemudian kalau yang HLOOKUP, kodenya ditulis secara horizontal. Berarti hanya itu singkatan dari horizontal. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2021 paket 1. Bidang uji aplikasi pengolah angka atau spreadsheet untuk soal 2, yaitu Lembaga Pendidikan Komputer Semoga Maju Terus, laporan pendaftaran siswa. Sobat milenial, ini merupakan soal yang kedua dalam UKK akuntansi tahun 2021 untuk paket 1. Keahlian atau bidang uji aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Di mana di sini ada data Lembaga Pendidikan Komputer Semoga Maju Terus, laporan pendaftaran siswa. Jadi, saudara diminta untuk melengkapi tabel ini yang masih kosong ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi sudah ditentukan cara pengisiannya. Di sini ada yang pertama, contohnya adalah kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan. Dan yang kedua, nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Artinya sebelum saudara melanjutkan mengisi ini atau sebelum saudara mengerjakan tabel ini, jadi ada beberapa hal yang perlu saudara pahami berkaitan dengan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan di sini. Oke, contoh di sini ada fungsi if ya. Jadi fungsi if itu nanti kita gunakan jika kita akan memilih berbagai kriteria. Artinya di sana ada beberapa opsi yang harus kita isikan di sini. Kemudian yang kedua, di sini seperti ada fungsi lookup ya. Jadi perlu diingat juga bahwa lookup ini ada dua jenis, ada VLOOKUP dan nanti yang kedua ada HLOOKUP. Ini sebenarnya hampir sama, cuman perbedaannya gini. Kalau dia VLOOKUP, dia kode yang ada di tabel data ini ditulis secara vertikal ya. Jadi V itu singkatan dari vertikal. Kemudian kalau yang HLOOKUP, kodenya ditulis secara horizontal. Berarti hanya itu singkatan dari horizontal. Itu bedanya. Kemudian ada lagi fungsi label ya. Fungsi label itu merupakan fungsi untuk mengambil suatu karakter tertentu atau disebut juga dengan fungsi string. Nanti ada left, ada mid, kemudian ada right. Kemudian nanti ini ada kita mengisi total ya, total berarti kita menggunakan sum ya. Kemudian rata-rata kita bisa menggunakan average, kemudian untuk maksimum ya kita menggunakan max. Kemudian untuk minimum bisa kita menggunakan min. Sekarang kita coba untuk mengisi data yang pertama ya. Di sini adalah kolom untuk pekerjaan. Di mana pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika kode status A, maka pekerjaan karyawan. Jika kode status B, maka pekerjaan mahasiswa. Jika kode status C, maka pekerjaan pelajar. Jadi yang kita lihat di sini dari kode status, ini kode statusnya ini. A, B, C, ini akan kita baca ya, menggunakan fungsi if. Jadi bisa kita ketik di sini, sama dengan if, atau jika kode status sama dengan, ingat pakai tanda petik ya, A, kemudian titik koma. Ini perlu dipahami juga di sini antara penggunaan titik koma dan koma. Mungkin ada komputer yang tidak bisa menggunakan titik koma karena perbedaan settingan ya. Maka nanti dicoba dengan menggunakan koma. Dan kalau koma tidak bisa, dicoba dengan menggunakan titik koma. Jika dia A,
maka pekerjaannya adalah karyawan ya. Tanda petik karyawan. Kemudian karena di sini ada 3 pilihan, berarti masih ada if lagi. Jika status sama dengan B, maka mahasiswa ya. Mahasiswa. Dan karena di sini hanya ada 3 pilihan, maka untuk yang C tidak perlu kita tulis if, tapi langsung saja. Selain itu, maka dia nanti akan diisi dengan pelajar. Jadi untuk kode di sini kita menggunakan kapital atau tidak, itu enggak masalah ya, enggak pengaruh. Di sini saya gunakan huruf kecil ya. Tidak pengaruh. Kemudian bisa kita enter. Ya, sekali lagi munculnya karyawan. Ini bisa kita kopikan ke bawah. Ini ada kotak kecil di sebelah kanan bawah. Kita arahkan mouse ke sana akan tanda panah. Kemudian klik tahan dan tarik ke bawah. Kemudian dilepas. Dia akan muncul dengan sendirinya ya. Jadi kalau A karyawan, B mahasiswa, C pelajar, B mahasiswa, A karyawan. Berarti betul ya rumusnya, sudah masuk. Kemudian kita lanjutkan dengan nama kelas. Nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Jadi nomor siswa ini sebagai kunci. Jadi dalam penggunaan fungsi lookup, baik itu VLOOKUP maupun HLOOKUP, nanti harus ada kode yang sama antara tabel induk ini dengan tabel data ya. Ini tabel datanya, berarti ini kodenya yang akan kita baca ini, 101, 102 ini, sama dengan yang di kode siswa ini. Ini juga sama. Dan perlu diingat sebagai kode di sini, karena di sini dalam bentuk angka, maka saudara harus menjadikan dia sebagai label. Jangan jadikan sebagai value. Artinya kalau dia sebagai value nanti tidak bisa digunakan sebagai kode. Caranya adalah kita ketikkan tanda petik 1 sebelum kodenya ini. Jadi petik 1, 101. Dan yang kedua juga, ini petik 1, 102, dan seterusnya. Begitu juga yang ini. Karena kalau kita tidak menggunakan tanda petik ini nanti, dia tidak akan terbaca ya, karena dianggap sebagai value, bukan sebagai label. Kemudian nama kelas tadi diisi dengan fungsi VLOOKUP. Maka kita ketikkan di sini, sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Berarti fungsi label ini tadi. Karena kode yang sama yang ini tadi ya. 101, 102 yang sama itu. Ini 101, 102 itu. Berarti posisi dari angka kodenya ini berada di tengah. Maka kita gunakan fungsi mid untuk mengambilnya. Mid. Kemudian kita klik nomor induknya. Kemudian titik koma. Kita hitung nomor atau karakter keberapa yang kita ambil. Ini 1, ini kedua, ini ketiga ya. Berarti angka 1 ini ketiga. Kemudian titik koma lagi. Berapa karakter yang akan kita ambil? 1, 2, 3 ya. Dari 1, 0, 1. Itu 3 karakter ya. Titik koma 3. Kemudian tutup kurung. Titik koma. Sekarang kita blok tabel bantu yang akan kita gunakan. Ini cara ngebloknya dari kodenya aja. Jadi untuk judul tidak perlu diblok, cukup dari kode. Kemudian di sini kita lihat ya, di sini nggak ada tanda dolar-dolar. Artinya tabel yang kita blok ini harus kita kunci. Artinya ketika kita kopikan ke bawah dia tabelnya tetap ya, tidak akan lari. Maka tekan F4 sekali. Ini tandanya sudah terkunci nih, sudah ada dolar-dolarnya nih. Kemudian titik koma. Untuk nama kelas di sini berada di kolom keberapa dalam tabel bantu? Ini 1, 2, 3 ya. Berarti nama kelas di kolom yang kedua. Kolom kedua, maka di sini ketik 2. Kalau sudah bisa di enter. Betul ya, Windows 95 ya. Kita kopikan lagi ke bawah. Kita lebarkan karena kurang lebar sedikit. Jadi 101 itu Windows 95, 103 Excel 97. Kita tengok, kita cek ya. Ya, 101 itu Windows 95, kemudian 102 MS Word 97, yang mana 102. Ya, ini 102 MS Word 97.
Kemudian 103 Excel 97, ini 103 Excel 97. Berarti sudah benar ya. Ya, rumus yang kita gunakan sudah benar. Kemudian sekarang kita isi untuk hari belajar. Jadi hari belajar di sini ketentuan pengisiannya ini ya, yang keempat. Diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jika nomor siswa SK, maka hari belajar Senin Kamis ya, atau Senkam. Kemudian jika SJ hari belajar Seljum dan jika RS hari belajarnya Sab ya. Berarti nomor siswa ini ya, ada SK, SJ, RS ini. Jadi ini kode yang kita ambil dengan menggunakan fungsi if yang akan digabungkan dengan fungsi label ya. Kita bisa diketik sini sama dengan jika buka kurung, karena tadi posisi yang akan kita ambil karakternya berada di sebelah kanan kode, maka di sini kita gunakan fungsi right ya. Right. Kemudian klik selnya, kemudian titik koma, kita ketik 2, karena 2 karakter yang kita ambil, yaitu SK, SJ, RS ini. Kemudian tutup kurung sama dengan tanda petik. Yang pertama adalah SK. SK, jika hari belajar SK, maka hari belajarnya dia adalah Senkam. Titik koma. Kita pakai if lagi, karena masih ada 2 pilihan. If, kemudian pakai right kembali untuk mengambil karakter sebelah kanan ini. Kemudian titik koma 2, kemudian tutup kurung. Sama dengan, kita baca yang kedua di sini, SJ. SJ, maka hari belajarnya adalah Selasa Jumat. Tanda petik, Seljum. Tanda petik lagi. Titik koma lagi. Karena cuma ada 3 pilihan, maka if-nya cukup 2. Ini if pertama, dan ini if kedua. Sedangkan yang ketiga tidak perlu if. Langsung kita ketik hari belajarnya. Di sini hari apa? Sab ya. Sab. Kemudian bisa kita ketik tutup kurung 1 kali, 2 kali, karena ada 2 if. Kemudian kita enter. Sudah muncul ya. Kemudian kita kopikan pakai file handle ini. Kemudian klik, tarik. Ya, dan lepas. Kita lihat kalau SK Senkam, betul ya, SK Senkam, SJ Seljum, ya ini SJ ya Seljum. Kemudian RS Sab, ya Sab, jadi betul ya. Kemudian kita lanjutkan dengan waktu belajar. Ketiga nih. Waktu belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jika nomor siswa P, waktu belajar pagi. Jika nomor siswa S, waktu belajar siang. Jika nomor siswa M, waktu belajar malam. Jadi kita cari di mana letak PS dan M ini. Dan di nomor siswa ini dia posisinya. Berada di sebelah kiri nomor siswa. Jadi ini yang kita ambil ya, karakternya sebelah kiri. Dengan menggunakan fungsi if dan label. Kan di sini kita ketik sama dengan if jika, karena posisi karakter PSM yang di sebelah kiri, kita gunakan fungsi left, kemudian buka kurung, klik kode dari nomor siswanya, koma 1, karena yang kita ambil hanya 1 karakter PSM. Kemudian tutup kurung sama dengan tanda petik. Ya, jangan lupa tanda petik, petik 2 ya. P, tanda petik lagi, maka tanda petik lagi, jika kodenya P, atau nomor siswanya P, waktu belajar pagi. Tanda petik lagi, kemudian koma, if lagi, karena sini ada 2 pilihan lagi, S dan M. Berarti if, kemudian kita pakai left kembali, buka kurung, klik lagi nomor siswa ini. Sama, titik koma 1, karena 1 karakter yang kita ambil. Tutup kurung, sama dengan tanda petik, S, ya, ini S, ya. S,
titik koma, tanda petik lagi, siang waktu belajarnya. Kalau kodenya S dia siang. Kemudian tanda petik, titik koma lagi. Nah, habis ya. Jadi kita ada 3 pilihan, berarti if-nya cukup 2. Yang terakhir tidak usah pakai if, langsung kita ketik malam, tanda petik. Ya, bisa kita tutup kurung atau bisa kita enter. Kemudian kita enter, ya, muncul. Kita kopikan dulu ke bawah. Jadi ini P, ya kodenya P pagi, ini S dapatnya siang, ini M dapatnya malam ya. Ini sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan ini. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan biaya. Di mana di sini untuk biaya diisi menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Jadi kita kembali menggunakan fungsi VLOOKUP ya, karena untuk biaya ada di tabel VLOOKUP ini. Jadi ini yang kita ambil 100.000, 130, 140. Dan kodenya, kita lihat kode yang sama ini, yang di tengah ini dengan kode kelas ini. Tadi sudah kita pakai juga kodenya ketika kita nanti mencari nama kelas ya. Caranya sama ya. Bisa kita ketik sama dengan kita gunakan di sini fungsi VLOOKUP. VLOOKUP kemudian buka kurung. Kita ambil kode yang ini dulu, yang di tengah ini, 101, 102 ini. Dengan menggunakan fungsi MIT. Kemudian buka kurung. Kita klik selnya, sel kode atau sel nomor siswa ya. Kemudian titik koma. Karakter yang kita ambil tadi karakter yang ke ini P ke 1, strip kedua dan angka 1 ini ke 3 ya. Kemudian karakter yang kita ambil 3 karakter, 101, itu 3 karakter jumlahnya ya. Kemudian tutup kurung. Titik koma. Saya kita blok tabel bantunya. Ini ngebloknya sama dengan tadi. Cukup dari kode. Untuk judul tidak usah kita blok. Kemudian kalau sudah kita tekan F4 ya. Karena ini belum ada dolarnya. Ketika ditekan F4 sekali muncul dolar di sini. Menandakan sudah terkunci. Selanjutnya titik koma. Kita lihat untuk biaya itu berada di kolom keberapa? Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti biaya berada di kolom ke-3 ya. Maka titik koma 3. Kemudian bisa kita enter. Sekali lagi. Kita kopikan ke bawah. Jadi bisa kita cek dulu. Jadi kalau 101 itu 100.000 ya. 101 100.000. Ini 101 100.000. Kemudian 103 140. Kita lihat di sini. Ya, 103 140, 104 1 juta. Mana yang 104 nih? 104 dapatnya 1 juta. Oke, berarti sudah benar ya. Kemudian untuk diskon. Sekarang kita lanjutkan dengan diskon. Diskon diisi menggunakan tabel HLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Kemudian kalikan dengan biaya. Jadi bisa kita menggunakan fungsi HLOOKUP ya. Jadi untuk kodenya sepertinya masih sama. 101, 102 ini berarti menggunakan fungsi MIT tadi untuk mengambil. Maka bisa kita isikan di sini sama dengan HLOOKUP ya, bukan VLOOKUP tapi HLOOKUP. HLOOKUP, kemudian buka kurung. Kita ambil kode yang tengah ini menggunakan fungsi MIT. Koma, buka kurung. Klik selnya, koma 3 ya. Jadi ini karakter ketiga dan 3 karakter yang kita ambil. Kemudian tutup kurung, titik koma. Kita blok tabel bantunya. Jadi ini kalau HLOOKUP ngebloknya juga dari kode. Jadi judulnya ini nggak diblok. Kemudian ditekan F4. Ini ingat ya belum ada dolarnya berarti belum terkunci. Agar terkunci kita tekan F4 sekali. Akan muncul dolar-dolar. Kemudian titik koma, kita lihat untuk diskon itu berada di baris berapa. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua ya. Berarti diskonnya berada di baris kedua. Titik 2. Kemudian tutup kurung. Kita lihat di perintahnya di sini.
Kolom diskon diisi menggunakan tabel lookup dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Kemudian dikalikan dengan biaya. Berarti setelah ini kita gunakan lookup, kemudian sudah dapat hasilnya nanti. Langsung di sini kita kalikan dengan biaya. Ini biayanya. Klik sekali. Kemudian di enter. Ya, muncul ya. Ini diskonnya. Kemudian kita kopikan ke bawah. Nah, ini. Sudah selesai. Kemudian kita biaya bersih. Biaya dikurang diskon ya. Kalau kita ketik di sini biaya bersih sama dengan biaya dikurang diskon. Kemudian di enter, ya, kopikan ke bawah. Kemudian biar ini lebih rapi, ya, biar ada pemisah digit ribuan, blok, kemudian klik ini yang koma ini ya, klik sekali ya, dia terpisah. Kemudian kita lanjutkan ini fungsi matematik di sini atau statistik sini total. Jadi total itu akan kita gunakan fungsi sama dengan sum, artinya kita akan menjumlahkan berapa total biaya. Kemudian kita blok dari yang bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Cukup yang biaya bersih. Kemudian di enter. Ini total. Kemudian yang kedua rata-rata itu kita gunakan sama dengan average ya. Kemudian buka kurung, kita blok lagi dari yang paling bawah ke yang ke atas ya. Untuk total nggak ikut di blok ya, karena nggak masuk data. Kemudian kalau sudah kita enter, ya muncul. Kemudian maksimum kita gunakan fungsi sama dengan max. Buka kurung, kita blok juga datanya seperti tadi. Kemudian kita enter. Dan untuk minimum atau nilai yang terendah kita gunakan sama dengan min. Buka kurung, kemudian kita blok datanya. Kemudian di enter. Jadi untuk total itu merupakan jumlah, tadi kita gunakan sama dengan sum, kemudian blok datanya. Kemudian untuk rata-rata itu merupakan nilai rata-rata dari data ini, kita gunakan sama dengan average, kemudian di blok datanya. Kemudian yang maksimum itu merupakan nilai tertinggi, ya, nilai tertinggi ya. Jadi kita gunakan sama dengan max, kemudian di blok datanya tadi. Kemudian untuk yang minimum kita gunakan sama dengan min, kemudian di blok datanya. Jadi minimum itu nilai yang terendah. Kemudian kalau sudah kita rapikan, karena di sini muncul dua garis ya, bisa kita rapikan kita bisa dari sini merapikannya. Ya, muncul border, kita pilih border yang biasa saja untuk yang di sebelah tengah. Dan untuk yang di bawah justru yang garis double. Kalau sudah kita oke. Ya. Jadi demikian Sobat Milenial cara mengerjakan soal UKK akuntansi untuk bidang uji aplikasi pengolah angka atau spreadsheet soal 2. Ini tahun 2021. Merupakan soal dari paket 1.